Sekarang mari kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-9, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, Tuhan mau berkata, ada istilahnya ini yang orang sering kali pakai di dunia ini, hak prerogatifnya Tuhan. Yang dia bisa berkata, aku mengasihi kepada orang yang aku mau kasih. Apakah karena Tuhan itu tidak adil? Mustahil, kata Paulus. Tapi itulah kenyataannya. Ada yang namanya hak Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya favor itu apa? Saya kalau menggambarkan ya, saudara, lebih gampangnya Anda mengerti begini. Favor itu, ketika Anda jalan dengan Tuhan, tiba-tiba favor datang. Favor itu, dari favor itulah lahir kata favorite. Orang yang mendapat favor Tuhan dan manusia adalah orang yang menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Nangkap ya? Kata favor itu menghasilkan kata favorite, favorit. Jadi kalau orang itu terima favor Tuhan, dia itu menjadi tiba-tiba favoritnya Tuhan. Nah, bagaimana bisa? Sebetulnya saya mau berkata buat saudara, itu bisa dijelaskan. Karena Tuhan tidak semena-mena seperti itu. Makanya Alkitab berkata, apakah dengan itu Tuhan tidak adil? Jawabannya mustahil. Sebab Tuhan kita itu maha adil. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya menjadi favoritnya Tuhan? Karena ternyata kita bisa menjadi favoritnya Tuhan. Dan percayalah, begitu Anda menjadi favoritnya Tuhan, saudara, hidupmu itu akan dahsyat menurut saya. Dan ini yang sebetulnya tidak banyak dimengerti oleh orang. Saya berharap saya bisa menjelaskan sebanyak mungkin saya bisa. Karena nanti kalau Anda melihat kata favor itu, sebetulnya minimal yang saya pernah pelajari, minimal ada 10 macam favor sebetulnya yang dia mau berikan dalam kehidupan kita. Saya secara manusia tidak yakin apakah 10-nya saya bisa tuntaskan, tapi semaksimal saya bisa, kita akan tuntaskan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Matius pasal 20, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Anda melihat akan sebuah kisah lagi yang kurang lebih sama, di mana ini merupakan favoritnya Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu,
sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seseorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, ini sebuah kejadian, kenyataan menurut saya dalam setiap hari kita, Anda melihatnya. Ada orang yang kerja keras, terus dia kerja keras, dan ujungnya dapat upah tertentu. Ada orang yang kelihatannya Anda berkata, ini orang sebetulnya banyak nganggurnya, kerjaan tidak banyak, tapi blessingnya kok sama. Kalau dihitung per jamnya, yang sedang membatasi Tuhan dari sebuah anugerah besar yang Dia mau berikan kepada kita dengan semua cara negosiasi dan syarat yang kita ajukan kepada Tuhan kita. Karena itu saya mau berkata begini, saudara. Seringkali ya, semakin orang itu punya daya tawar yang tinggi terhadap Tuhan dan manusia, sebetulnya dia rugi sendiri. Sedangkan orang-orang yang sebetulnya daya tawarnya tidak ada lagi. Dia hanya bergantung kepada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Seringkali orang seperti itu, ujungnya berkatnya akan lebih luar biasa. Nanti pada ujungnya ketika blessingnya itu diberi, Anda akan melihat orang itu yang pertama tadi akan marah. Saya pernah dengar ada seorang anak Tuhan ketemu dengan anak Tuhan yang lain. Dan dia berkata begini, aku ini ya sebetulnya tahu, aku ini harusnya bisa melayani bersama-sama dengan engkau. Tapi aku lihat wajahmu saja sakit. Sudah sakit aku, lihat wajahmu aja sakit aku. Loh, kenapa kamu kok sakit? Lihat wajahku. Aku ini untuk dapat rumah, mobil sederhana, kerja banting tulang bertahun-tahun. Kamu enak-enakan, jalan-jalan, makan-makan enak, rumahmu bagus, mobilmu mewah, dengan gampang naik begitu luar biasa. Sakit lihat wajahmu. Saya beritahu saudara ya, itu tidak nolong. Tidak nolong, itu malah memperburuk keadaan kita. Sebab ingat, Tuhan itu punya hak. Namanya istilah saya hak prerogatifnya Tuhan. Dan Dia akan memberkati kepada setiap orang yang Dia mau berkati. Tapi urusan favor ini sebetulnya bisa dijelaskan. Kalau Anda memperhatikan ya, yang direkrut pertama yang sebetulnya minta 1 dinar sehari, itu permintaan dia loh. Dan diiyakan oleh Tuhan. Tapi yang berikut-berikutnya Tuhan ngomong apa? Nanti aku beri yang pantas. Dan mereka terima 1 dinar juga. Tapi yang dari jam 5, sudah jam 5 nganggur, nggak ada orang memperkerjakan dia. Mau nggak kerja? Dia bilang, oke, aku mau. Tanpa berharap apapun, tanpa bicara upahnya. Dia sudah istilahnya begini, sudahlah, aku pokoknya bergantung kepada kemurahan-Mu Tuhan. Nah, sikap hati itu tiba-tiba membuat Tuhan berkata begini, gua berkati dah. Nah, itu menjadi favor, saudara. Siapa yang ingin terima favor Tuhan dalam hidupmu? Saya berdoa bukan hanya saudara ingin, tapi Anda menikmati favor Tuhan. Amen, saudara. Nikmati favor Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33, perhatikan pada ayat yang ke-19. Keluaran pasal 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudara sekalian, ini lagi menggambarkan itulah haknya Tuhan. Dia mau mengasihi, mencintai siapapun, itu haknya dia. Saya berdoa kita harus mengerti ini. Maka pelajaran pertama saya mau berkata, kalau Anda melihat orang hidup dalam favor-nya Tuhan, jangan marah, jangan iri. Karena engkau tidak boleh, kita tidak boleh mempertanyakan apapun yang Tuhan putuskan. Kalau engkau mencoba tiap kali, mengapa begini, ujungnya cuma kepahitan. Saudara harus mengerti, itulah sebenarnya yang kita harus pahami. Ini hak Tuhan untuk menjadikan siapapun sebagai favoritnya. Maka saya berdoa kita akan belajar sesuatu. Ganti daripada saudara jengkel, sakit hati, Anda bilang, ini kok kenapa begini, ini kenapa begini. Itu haknya Tuhan. Dan kalau ada orang sedang diberkati, jangan marah. Saudara akan kehilangan berkat. Bertahun-tahun yang lalu, Tuhan memberkati seorang hamba Tuhan. Gerejanya berkembang dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan berkati dengan kelimpahan yang begitu hebat. Saya masih jadi penginjil, saya belum merintis gereja. Saya muter dari gereja ke gereja. Dan saya seringkali nginep di rumah pendetanya. Dan setiap kali selesai kebaktian, yang saya dengar cuma keluhan dan marah. Mereka berkata, ini gerejaku ngambil jemaatku. Terus saya dengar seperti itu. Kalau Anda mendengar berita yang sama diulang-ulang, 3-4 kali saudara, percayalah, tendensi kecenderungan hati kita akan mengiyakan. Kalau Anda mendengar itu 3-4 kali, atau bahkan 2 kali saja, apalagi kalau sudah ada bibit tidak suka dengan orang itu, kecenderungan hatimu akan geser itu cepat sekali. Di saat seperti itu Tuhan bicara dengan saya. Dia bilang, nak, jangan ikut-ikut komentari apapun. Sebab kalau engkau melihat itu merupakan perbuatan tanganku, aku yang memberkati dia. Kalau engkau menentang, engkau jelekkan dia, maka berkatnya tidak akan pernah turun dalam hidupmu. Saudara, Anda boleh cek sejarah gereja dimanapun. Begitu sebuah gereja berdiri, dan dia menentang seseorang yang diberkati dan diurapi Tuhan, perhatikanlah, dia tidak akan lebih baik dari orang yang dia tentang. Kenapa? Sebab yang namanya blessing dengan manusia itu nyatu. Dipisahkan nggak bisa. Nggak bisa. Anda terima blessingnya, Anda buang orangnya, tidak bisa. Baca di Alkitab lah. Itu bagian kalau sudah nyatu pada seseorang, Anda tolak orangnya, Anda tolak blessingnya. Anda tolak urapannya, Anda tolak kepekaannya, Anda tolak berkatnya. Maka kalau Anda perhatikan siapapun merintis gereja dan visinya hanya menghabisi orang lain, dia sendiri akan habis. Sayang, orang tidak pernah mau belajar untuk itu. Saya baru ketemu dengan pendeta Konghi, saudara. Dia sampaikan salam buat Anda semua. Hari-hari ini tentu hari-hari yang tidak mudah. Saya minta tolong bantu doa Pastor Konghi ya. Ada orang tanya dengan saya, kenapa Bapak ketemuin dia? Loh, yang namanya saudara, yang namanya teman. Di saat paling gelap dalam hidup teman atau saudara kita, at least kita bisa duduk, doain, pegang tangannya, sembahyang buat dia. Saya masih ingat dia pergi bilang ngomong begini, Pastor, apapun yang terjadi dengan hidup saya, please percayalah aku tidak salah. Aku bilang, I know. Saya mendoakan kamu. Dia berkata, kalau kamu ke Israel, tolong doakan aku di tembok ratapan. Saya bilang, why? Sebab aku percaya itu bekas bagian dari bait Allah Salomo yang Tuhan pernah berkata, apapun doa yang kamu naikkan dari tempat ini, aku akan mendengarkannya. Well, I said I'll do it. Saya akan lakukan itu. Ceritanya panjang lebar lah. Tapi salah satu yang membuat saya sedih adalah ketika beliau cerita dengan saya, dia bilang di tengah-tengah keadaan seperti itu, ada gereja-gereja yang berkata begini, Pastor Kong, kamu sudah salah, masuk penjara. Silahkan masuk penjara.
gerejamu serahkan saya. Ada yang terang-terangan, ada yang gerilya di belakang. Saya hanya bisa diam, saudara. Sampai saya bertanya, masih adakah yang namanya kasih persaudaraan? Bukan agape. Karena kecenderungan gereja adalah kalau ada yang goyang dan jatuh, disyukurin rame-rame. Nek perlu 7 hari 7 malam. Hanya nyukuri ada gereja lain, pendeta lain sedang goyang. Saya hanya mikirin, ki bapak sopo ya? Setan atau Yesus? Terus terang, kok bisa begitu? Ini kan kondisi mengerikan loh. Tapi saya mau ngajari saudara, jangan iri kalau orang diberkati. Jangan jadikan musuhmu kalau orang itu dipakai Tuhan. Sebab Anda tidak akan lebih baik sampai kapanpun dari orang itu. Bahkan Anda akan dibawa setan tenggelam hancur. Anda tahu kenapa, saudara? Suatu hari saya nonton film, ada kalimat begini yang aneh sih. Kalau orang itu sering kali melempar kotoran, satu hari angin akan berbalik, dan kotoran itu akan kena mukanya sendiri. Dan saya sudah lihat, saya sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Dan saya lihat itu berulang-ulang. Toh orang tidak mau belajar. Dan hari ini terulang. So, Tuhan punya hak. Nah, Yesus juga mengalami yang sama. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Alkitab berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yang menarik adalah New King James menerjemahkan kasih karunia Allah dengan kata grace of God. Dan anugerah Tuhan ada padanya. Itu ada pada Lukas 2 ayat 40. Tetapi di Lukas 2 yang sama, ayat yang ke-52, Alkitab mengatakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan dikatakan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. New King James mengatakannya bukan anugerah Tuhan dan manusia, tapi dia mengatakan favor of God and man. Dia menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Ketika dia makin bertambah, dia menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Ini kesimpulan saya. Anugerah itu diberikan Tuhan cuma-cuma. Anugerah diberikan Tuhan kepada semua kita cuma-cuma. Ini anugerah. Dan anugerah itu tanpa alasan seringkali. Sebab namanya anugerah. Nih, aku beri anugerah. Tetapi bedanya apa dengan favor? Ini yang saya tangkap. Ketika Anda terima anugerah, engkau menjalani hidupmu. Saat engkau menjalani hidupmu, tiba-tiba ada sesuatu di hidup saudara yang membuat Tuhan kaget dan terpikat. Ups, dia berkata, apa ini? Tiba-tiba dia berkata, aku suka ini. Dan Anda jadi favoritnya Tuhan. Anugerah adalah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tapi favor of God and man, itu beda. Menurut saya ketika Anda berjalan, dan ada hal-hal yang muncul di hatimu, yang engkau tunjukkan, dan Tuhan tiba-tiba terpikat dan suka, tiba-tiba itu menjadikan Anda favoritnya Tuhan. Nah, kalau orang sudah menjadi favoritnya Tuhan, lebih baik menurut saya, jangan Anda aniaya. Karena cepat atau lambat, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Bisa ngerti, saudara? Nah, saya mau tunjukkan lagi beberapa bagian supaya kita bisa nangkap lebih jelas. Yang namanya anugerah kita nggak bisa mengusahakan. It's just a grace, itu anugerah. Dia berikan kepada semua kita. Favor bisa ditarik. Mari kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan tunjukkan bahwa yang namanya favor itu bisa ditarik. Alkitab mengatakan Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku.
biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, kalau Anda ingin panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Ada orang panjang umur, lanjut usia, dan sengsara. Gak usah yang itu. Tapi kalau panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Itu berarti bonus kan? Iya kan? Dari mana bonusnya? Jangan melupakan ajaranmu. Hatimu memelihara perintahku. Anda turut Tuhan, jadi orang yang nurut Tuhan dengan baik, kerjakan yang Dia perintahkan, bonusnya Anda panjang umur dan sejahtera. Bukan panjang umur dan sengsara. Oke? Terus dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ada kasih, ada setia. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Apa yang ditulis, yang dikalungkan? Yang namanya kasih dan namanya setia. Banyak orang berkata, saya mengasihi Pak, tapi saya khianati dia. Nah, itu bocengli namanya. Itu bukan kasih dan setia. Kalau Anda mengasihi, Anda kan setia. Amin, saudara. Lalu dikatakan, maka engkau akan mendapat, nah ini efeknya. Kalau engkau punya kasih dan setia, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dikatakan terjemahan yang lain, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Engkau mendapatkan favor, penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Berarti yang namanya favor itu bisa ditarik. Kalau Anda dalam hatimu, dalam hidupmu, engkau punya kasih dan setia, Anda akan mendapatkan favor of God and man. Dengan kata lain, ini bisa ditarik. Anda bisa menarik favor Tuhan dan manusia dalam kehidupanmu. Begitu Anda ngerti ini, Anda tarik itu dalam hidupmu, pasti berubah hidup kita. Ngerti, saudara? Kalau anugerah, ya kita mungkin nggak kita bisa nikmati, kita bisa pelajari, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada namanya favor. Ini bisa Anda dapatkan. Dan saya berdoa semua jadi favoritnya Tuhan dan manusia. Oh Pak, saya mau Tuhan saja. Wah, besok dibunuh orang, saudara. Anda favoritnya Tuhan, tapi dibenci manusia, susah juga. Kan dilindungi Tuhan, Pak. Tapi kan musuhmu banyak. Kalau saya mau terima dua-duanya, tidak usah ngesok, wong Yesus saya terima dua-duanya kok. Oke, nah sekarang saya mau mulai. Ada berbagai-bagai macam favor. Total ada 10, saya mau bagi buat saudara. Nah, sekarang yang pertama. Sekarang mari kita lihat di Kejadian pasal 33 ayat yang kelima. Ini jenis favor yang pertama. Apa itu? Kejadian 33 ayat yang kelima. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Kata dikaruniakan itu dari kata Ibrani Hanan. Dan kata Hanan itu artinya sesuatu favor yang datangnya dari raja. Raja berkenan, dapat favor. Yakub mengatakan kepada kakaknya, ini aku terima loh. Dari raja di atas segala raja. Mengapa dia pakai itu? Dengerin baik-baik, saudara. Saya harap Anda bisa ngerti. Yakub dengan segala trikinya mengambil hak kesulungan dari Esau. Esau sudah jual itu. Dia nggak serius berpikir bahwa itu dia akan kehilangan. Begitu Yakub ambil, Esau begitu marah, dia berkata, aku bersumpah, aku akan bunuh dia. Nah, ketika Yakub pulang, orang mengabarkan kepada Esau, adikmu pulang. Maka kebenciannya naik lagi. Lalu kemudian dia berkata, aku sekarang akan bunuh dia. Dia bawa
bukan keluarganya. Kalau Esau bawa keluarganya, maka mereka akan reuni. Yang dibawa 400 orang laki-laki. Seperti Abraham itu. Dia pernah menyelamatkan Lot, dia bawa sekian ratus orang. Pria semua, itu tentara, saudara. Itu adalah pasukannya. Dia bawa 400 orang. Dan dia mau ketemu dengan Yakub. Dan Yakub sudah gemetar mendengar Esau datang dengan 400 orang. Saudara, akhirnya karena Yakub telah dirubah dari Israel, malamnya bergulat dengan Tuhan. Tuhan ubah namanya walaupun dia harus pincang kakinya. Maka apa yang terjadi? Ketemulah dia dengan Esau. Dan tiba-tiba Esau melembut hatinya. Mereka berpelukan, tidak jadi bertempur. Dan Esau melihat keluarga Yakub, dia tanya, siapa anak-anak itu? Maka Yakub mengatakan begini, itu raja yang mengaruniakan kepadaku. Saya percaya dua hal. Yang pertama, omongan itu mengandung unsur politis. Dengan mengatakan begini, jangan kau sentuh ya. Raja yang memberikan kepadaku. Artinya dia mau berkata, walaupun engkau bisa bunuh mereka atau aniaya mereka, tapi itu pemberian raja. Kalau engkau rusak, engkau bunuh, engkau aniaya, engkau berurusan dengan dia. Tapi sekaligus ini merupakan favor yang hanya raja bisa berikan kepada kita. Siapa yang tahu bahwa Anda adalah anak dari raja di atas segala raja? Semua yang Yesus katakan dan janjikan itu favornya buat Anda dan saya. Banyak orang tidak mengerti begitu Anda terima Yesus. Dan engkau berkata, you are my Lord, you are my King. Anda punya hanan dalam hidupmu. Favor Tuhan, itu otomatis jadi milikmu. Tapi kalau engkau tidak tahu, kalau nggak tahu Pak, ya seperti si sulung. Hidup dengan bapaknya dengan semua kelimpahan, mau makan batibul aja nggak bisa. Ya kan? Aku mau nyembelih anak kambing aja nggak bisa. Dia pengen anak kambing. Bapaknya berkata, all I have is yours. Saudara, makanya saya mau berkata buat saudara, Anda belajar soal semua yang Tuhan katakan kepadamu. Sebab dia raja di atas segala raja. Ada favor Tuhan karena Anda adalah anaknya raja. Pengertian ini harus masuk dalam kehidupan. Dia ngomong, ini anak-anak dari dia. Terus perhatikan lagi. Ini yang saya harap membuka lebih jauh akan mata rohani kita. Kejadian pasal 33, masih soal Yakub dan Esau, ayat yang ke-11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan kata karunia ini dari kata Hanan. Dia berkata, sebab Allah yang adalah raja itu telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai apa? Segala-galanya. Sebetulnya gampang kok saudara. Serius. Kalau Anda ngerti, Yesus kita adalah raja kita. Yakub berkata Allah mengaruniakan Hanan, kingly favor dalam hidupku. Dan aku punya segala-galanya. Dia berkata Tuhan, Hanan memberikan kepadaku ini. Dan aku punya segala-galanya. Anda bisa kebayang? Ini baru satu favor Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kalau Anda tidak hidup sebagai anak raja, susah. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya mendapatkan itu. Kita lihat lagi. Ini masih baru poin yang pertama. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kata kasih itu, Anda perhatikan lagi, dikatakan, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu.
Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sebetulnya favor ini juga didapat ketika Anda belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudara, orang berdoa itu bisa macam-macam, saudara. Ada yang berdoa gaya ibu-ibu arisan. Tuhannya berkata gini, oh my God, gitu saudara. Lupa sembahyang apa enggak podoin? Beda. Ada orang yang ngerti ini, dia berkata begini. Dia enggak banyak ngomong. Dia akan menempatkan dirinya untuk menghadap Yesus sebagai Raja. Loh, Tuhan kita ini komplit. Tuhan ini komplit. Saya pakai waktu untuk menjelaskan ini supaya Anda ngerti. Karena banyak orang itu benar-benar tidak mudeng sembahyang ini. Tuhan itu gembala. Tuhan itu adalah guru. Tuhan itu adalah suami. Tuhan itu kekasih kita. Dia itu raja kita. Dia guru kita. Apalagi dia tuan kita. Ya kan? Dia penjaga kita. Dia segala macam lah. Sekarang kalau Anda berdoa itu ya, seringkali kan ngawur. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya diajari Roh Kudus itu begini. Anda punya kebutuhan, apapun lah. Anda kalau punya kebutuhan, ngadepnya itu pertama-tama ngomongnya ke Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku harus bagaimana? Karena ini pernah terjadi, saudara. Ini sudah cukup lama. Satu hari, saya masih di rumah lama di Permata Hijau, di belakang gereja lama. Tiba-tiba saya diundang. Ini jemaat yang lama pasti pernah dengar cerita saya, tapi yang baru-baru mungkin saya perlu ulang. Tiba-tiba saya diundang untuk doain yang punya perumahan yang tempat saya tinggal sekarang. Beliau ulang tahun. Saya masih ingat tuh hari Kamis. Ada doa tengah minggu kita. Saya tolak. Karena saya bilang saya ada doa. Roh Kudus tuh ngomong begini. Layani. Akhirnya saya layani. Ngomong sebentar, dia diberkati, kita doakan, makan nasi bungkus, sederhana sekali. Terus, Bapak ini ngomong sama saya ngajak Joseph ini. Pergi berdua ngomong ini, Pak, kalau perumahan di sini, Bapak yang paling cocok yang mana, Pak? Wah, belum tahu, Pak. Ayo, Pak, saya ajak lihat. Saya dibawa jalan dari perumahan paling kecil sampai paling besar. Lihat yang kecil, waduh, sudah jauh dibandingkan itu, kecil. Saya diem keluar, cepet. Dia langsung tahu saya nggak suka. Dibawa, sampai ke rumah contoh yang paling besar. Begitu masuk, ada lantai 2-nya, depan ada taman, belakang ada taman. Masuk anak saya langsung naik ke atas, masuk kamar. Papi, ini aja papi. Beli aja papi, ini. Sampai sekarang orang berubah loh. Ini beli papi, ini aja. Saya bilang tenang. Saya ditanya sama Bapak, Pak, menurut Bapak semua yang paling cocok yang mana? Ya rasa doa puasa 40 hari tuh. Saya langsung tahu tuh, yang ini Pak, yang ini. Terus ditanya lagi. Boleh Pak, saya pikir mau dikasih saudara. Tidak. Meleset dugaan saya. Dia ngomong begini, Bapak, saya akan beri diskon khusus. Wah, lemes saya. Karena saya nggak punya uang sama sekali. Untuk itu nggak punya. Rumah sudah mulai kebanjiran waktu itu. Kalau hujan. Terus saya sudah lemes. Dalam hati, wah, mau kayak diskon berapa? Saya bilang diskon 90% aja. Saya nggak punya uang. Terus dia ngomong gini, Bapak mau dengan perabotnya atau hanya rumah saja? Podorak duit komplit berapa? Lu sama-sama nggak punya duit toh? Ya toh? Penampilan dulu, anak raja nih, penampilan. Nggak terus munduk-munduk, ngusik ya Pak, tak nyelengi sih 5 tahun, bubar lah. Langsung gaya meyakinkan. Semua berapa? Oh ya Pak, besok saya kasih hitungannya, terima kasih. Pulang, istri saya tanya, kok lama? Ini promosi. Mama, kita kan pindah rumah
ada rumah. Aku sudah ngomong gitu. Lah mama bilang, omahe sopo? Rumah kita. Saya diinterogasi. Rumahnya siapa, mau beli di mana, uangnya siapa, yang tidak ada, saudara. Lah anakmu, nah itu imane dek nih. Datang aku, ya Pak, kita kan beli kan Pak. Aku sudah berdoa lah. Padahal saya tidak pernah lihat dia berdoa loh. Kapan, sembayangnya kapan? Kapan, tidak tahu. Mau inspeksi kamar-kamar kok. Tidak lihat gini enggak. Inspeksi, tapi karena bapaknya pendeta, bahasanya aku sudah berdoa. Saudara, saya sudah ngerti nih, saya nggak mungkin punya uang, nggak bisa. Beberapa hari kemudian, saya pagi-pagi mau ke kantor, ada temen nganterin fax. Bapak itu kirim fax, saudara. Perincian rumah tanah sekian, ini nggak tak baca, saudara. Kulkasnya asing, nggak tak baca, percuma. Lihat angka terakhir di bawah itu loh. Perinciannya nggak penting. Lihat terakhir, saya ketawa. Wes ra mungkin. Setengah mungkin. Ini ya saudara, hampir saya buang loh. Karena percuma ini. Di luar. Mau diwolak-walik cara apa ya, tetap nggak ada rontok yang mengentuk kertas fotokopian. Fax gitu. Saudara, begitu mau saya buang, ada suara ngomong di sini. Makanya penting bergaul dengan Roh Kudus. Dia berkata apa? Sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di sorga. Kaget saya. Oh oke. Saya mau minta. Saya bawa masuk kamar, saya kunci saudara. Baru mau berlutut. Ada suara lagi berkata, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Jadi kalau Anda tidak membaca Alkitab, Tuhan ngomong gitu, orang mudeng, wopo doa Raja Hizkia. Bener gak? Jadi kalau Anda nggak membaca Alkitab itu menyulitkan Tuhan untuk nolong saudara. Lalu langsung dikai Pak? Nggak mungkin. Sebab kerajaan itu ada protokolernya. Kalau Anda mau terima favornya raja, ada protokolernya. Itu mesti Anda ikuti. Namanya aja kerajaan Allah. Bukan kerajaan simbah. Beda itu. Anak WM ya gampang. Gitu aja tuh. Katanya ada simbah naik becak, saudara. Bilang sama tukang becak ini. Aku mah luang kono piro? Ya wis 10.000 Mbah, moh 5.000. Coba nunjukin kira-kira jalan ini. Wah, mboten saged Mbah, 10.000. 5.000, kok tak dudoi dalane. Mboten sah dudoi dalane. 10.000, ya wis. Naik. Blek. Ten pundi Mbah? Golekano dhewe. Ah, itu kerajaan bae. 5.000 golekano dhewe. Very funny. Nah, kayak kerajaan yang baik, saudara. Nah, itu kayak gitu. Golekano dhewe. Kembali ke tadi. Kalau Anda mau ikuti cara kerajaan Tuhan, ada protokolernya. Oke? Nah, Tuhan ngomong, sekarang waktunya doa seperti Hizkia berdoa. Lalu saya ngerti. Hizkia itu pernah dikepung tentara Aram. Nah, raja ini sombong banget, saudara. Dia buat surat, Raja Hizkia dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Sama Hizkia itu surat dibawa menghadap bait Allah, dibentangkan di depan Tuhan. Dia lapor, Tuhan, engkau dimaki-maki. Masakan orang berani maki-maki engkau? Tuhan tersinggung, musuh dihabisi, saudara. Nah, saya ngerti cara doa begitu. Saya berdiri, nggak jadi berlutut saya. Saya berdiri, saya bentangkan itu fotokopinya, fax. Saya bilang, Tuhan, ini bukan dari musuhmu. Dari anakmu juga. Kok sadis ya aku? Kok noleh kok gedawan ini, Tuhan? Sadis ini. Tolonglah. Aku yang ngikuti. Roh Kudus bilang, tak bentang. Saya doa pendek. Nggak panjang-panjang. Ya, Bapak. Waduh. Tuhan bener kok kayak ngantung-ngantung ndang cepet tonang. Yang ngomong apa adanya dari hati.
Saya paling bukan marah sih, tapi kadang-kadang itu sudah doa makan wis ngeleh itu Tuhan. Janda-janda, tua muda yang di desa-desa, di padang-padang gurun, sampai aku bilang tak lirik, salah adem ke ayam goreng ini. Bentangkan depan Tuhan. Selesai, amin, sudah. Tak taruh di atas lemari dengan keadaan terbuka. Ini serius, saya nggak guyon ya. Taruhnya begitu. Plok gitu. Supaya kalau Tuhan pengen delok masih bisa nginceng. Piro toh? Nah. Saya keluar. Nggak tahu urusi sudah. Terus saya masih ingat itu awal-awal SHRK. Saya ke Jakarta, selesai seminar, tidur hari kedua atau ketiga saya lupa. 2:30 dibangunkan Tuhan. Ada suara audible di telinga saya. Yang berkata, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya kaget. Lihat sekitar nggak ada, cuma hanya saya dan istri saya. Kaget. Saya bilang, siapa yang ngomong? Saya berlutut, saudara. Saya ngomong gini, Tuhan, tadi itu suaramu atau istilah bahasa Jawanya itu kurungon-kurungonan. Nah itu Indonesianya apa coba? Kurungon-kurungonan. Angel. Ini suaramu atau kurungon-kurungon. Kalau itu suaramu, amin Tuhan. Aku hanya mau terima. Terus saya tidur lagi. Pulang hari Kamis. Kamis sore, bel bunyi di rumah saya. Ternyata bapak yang punya perumahan itu telepon saya. Wah, saya sudah siap untuk berkata, maaf Pak, di luar kemampuan saya. Dia telepon saya, dia bilang, Pak, sudah terima fax saya? Saya bilang, sudah Pak, terima kasih. Gimana Pak? Wah, di luar kemampuan saya kok Pak. Di luar kemampuan saya. Gini Pak, bagaimana kalau Bapak angsur 5 tahun tanpa bunga? Jadi sebulan berapa? Dihitung kemudian, sekian Pak. Wah, di luar kemampuan saya. Nah kalau misalnya Bapak angsur sebulan 5 juta, masih berat Pak saya. Di luar kemampuan saya. Dia desak terus sampai saya ngomong begini, Pak. Boleh nggak saya bicara? Dia karatnya terakhir dia ngomong begini, Bapak sanggupnya berapa tiap bulan? Saya masih nggak mau jawab. Mau tak omongin 10.000, mau tersinggung. Gitu? Bener kan? Karena susah. Menjawab berapa? Saya baru awal-awal loh. Saya tahu sebulan kira-kira Tuhan berkati saya berapa itu saya tahu. Jadi saya bilang nggak mungkin lah. Saya bilang gini, Pak, boleh saya ngomong dari hati saya nggak? Oh boleh Pak, silakan. Kenapa saya tidak mau ngomong ke Bapak angka berapa? Karena begitu saya ngomong angka tertentu, saya berkomitmen tiap bulan menyediakan uang sekian. Ya kan Pak? Iya. Kalau saya sudah berkomitmen menyediakan uang sekian, berarti hidup saya ini salah satu targetnya adalah target uang. Kalau saya sebagai hamba Tuhan Pak, tiap bulan punya target uang untuk pribadi saya, apa enggak hati saya ini rusak? Apa enggak kalau saya nanti diundang khotbah melayani orang, pikirannya cuma untuk duit piro? Ya kan Pak? Iya. Lah kalau sudah begitu kan rusak Pak hati saya. Dari semua yang saya punya Pak, menurut saya yang paling berharga saya punya adalah saya ingin dilihat hatiku ini benar dan berkenan di depan Tuhan. Nah kalau sudah seperti tadi Pak, rusak kan? Kalau sudah rusak, buat apa? Di perumahan yang bagus Bapak bangun ini, hidup seorang hamba Tuhan, dengan hatinya Tuhan sudah tidak suka, gak ada berkatnya Pak. Buat saya dan buat Bapak gak ada berkatnya. Saya ngomong terus terang, saya memang butuh rumah. Rumahku sudah, anak sudah gede-gede, kebanjiran. Nah, anakku memang senang pas banjir-banjir itu saudara. Bapaknya senang. Karena setelah banjirnya hilang, nah itu kotoran itu. Saya bilang, lebih baik Pak nggak apa-apa, Bapak
tawarkan ke orang lain saja. Saya terima kasih banyak. Mungkin belum waktunya. Saya sudah mau nutup nih. Terima kasih Pak, goodbye, tutup kan selesai. Dia bilang gini, Pak tunggu sebentar. Bagaimana caranya supaya Bapak tetap pindah di tempat saya? Bingung saya butuh sopo iki. Iya tak? Kesungguhan. Saya bilang, Pak, saya tidak minta gratis. Semua ada yang harus dibayar. Saya tahu. Tapi kalau Bapak mau sungguh-sungguh berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Lalu dia bingung. Wah gimana ya Pak? Saya juga tidak tahu. Tapi harus ekstrim banget. Semenit kemudian dia diem, dia ngomong gini. Gini aja Pak. Bapak pindah kemari, tidak ada uang muka, tidak usah bayar bunga. Setiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Lebih baik dari itu kan gratis saudara. Tiap bulan berapa terserah, sampai kapan terserah. Bapak serius, serius. Kita buat tertulis Pak, harus tertulis. Lah kalimatnya gimana Pak? Tolong Bapak sendiri yang buat, dia berkata gitu. Saya tinggal tanda tangan. Pokoknya tiap bulan terserah, sampai kapan terserah. Tidak usah uang muka, tidak usah bayar bunga. Amin. Jadi Pak, tutup teleponnya. Saya pengumuman kepada warga saya. Siap-siap pindah. Bos gendut berkata, sudah aku bilang Pak, aku sudah berdoa. Ini doaku ini. Ya, apik nang. Doa terus. Karena bariki Bapak membayar tetepan. Saudara, saya datang ke teman saya, sarjana hukum. Saya minta dibuatkan itu draft untuk perjanjian. Pihak pertama, pihak kedua. Dia tanya, uang muka berapa? Enggak ada. Bunga berapa? Enggak ada. Tiap bulan berapa? Tidak ada. Sampai kapan? Tidak ada. Ora ono. Ini kok kosong semua iki piye? Dia bilang, aku ki kuliah sampai sarjana hukum. Lah ini ono hukum dunia akhirat. Sing kowe waktu itu kowe rak mlebu kuliah, aku bilang. Lah nulisnya gimana? Saya bilang begini, tulis saja. Pokoknya aku akan membayar setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan sampai sejumlah itu. Oh, tanda tangan dengan metre kok ono sesuai berkat Tuhan itu. Sebagai mbok nurut, orang percaya bahwa dia mau tanda tangan. Loh ini bukan soal imanmu. Bukan, nggak ada urusan, aku hanya butuh ben rodok pantas gitu loh. Tanda tangannya. Buat kita sambil ngomong-ngomong. Sudah saya copy 2 lembar. Saya bawa ke tempat dia sore-sore. Ya saya bawa beliau ini lagi. Ayo ikut papi lagi. Ngotor lagi aku. Pak, ini Pak. Dia baca. Wah bagus. Cocok Pak ini. Saya bilang, monggo Bapak tanda tangan dulu. Tak siap ke bolpen loh saudara. Bukan tanpa modal loh saya. Modal saya pakai bolpen. Tak siap ke monggo Bapak tanda tangan dulu. Nggak dikira saya selak kepingin, walaupun iya. Tapi kan harus penampilan raja-raja saudara. Ojo ketok ngeragas gitu, harus tetap elit toh. Bapak tanda tangan. Dia tanda tangan 2 lembar, saya tanda tangan 2 lembar. Setiap pegang satu, saya pegang satu, salaman. Jebret. Pak, tolong segera pindah. Oke. Beri saya waktu Pak. Itu saudara, saya nggak perlu beli lemari, nggak perlu apa-apa. Saya cuma ngepak koper kayak lu ke Jakarta itu. Pindah saudara. Saya bersaksi ke saudara ya. Ya memang, setiap bulan saya ngangsur. Kira-kira jalan mungkin beberapa bulan ya, 6 bulan. 6 bulan itu baru sedikit lah. Ada seorang hamba Tuhan itu guyon sama saya. Dia bilang begini, nah tak pikir-pikir ya, kita ini sudah seminar tentang akhir zaman berkali-kali. Yesus itu sudah hampir datang. Dia sudah berdiri dari tahtanya, dia siap turun ke dunia. Terus, dia lihat semua termasuk kamu. Dilema Tuhan. Meh ora diangkat sungkan, diangkat omahmu dong lunas. Terus Tuhan duduk lagi. Lagi kurang ajar. Saya tidak sakit hati, wong saya tahu dia guyon, saudara.
tapi tak masuk ke hati. Maksudnya gimana? Gini saudara, saya pulang sampai rumah, saya ngomong gini, Tuhan, hambamu guyonan, rumahku belum lunas, jadi aku tidak diangkat karena rumah belum lunas dan pengangkatan tertunda karena rumahku. Tuhan juga melebok hati ternyata. Hari berikutnya, saya baru turun dari perumahan saya, naik mobil merah saya tuh, ada suara gini, rumah lunasi. Kaget saya, Tuhan, ini 6 bulan, baru sekian, masih banyak ini. Itu saudara tahu, itu tahun 97, menjelang Krismon, saudara. Dia bilang, rumah lunasi. Saya bilang, baik, beri aku duit, kayak aku duit. Uangnya mana? Nggak tak kayak, tapi lunasi rumah. Saya bersaksi buat saudara, 3 bulan setelah itu, tiap hari saudara, berkat mengalir terus. Masuk, potong perpuluhan, bayarin. Total 3 bulan. Di 6 bulan pertama lambat sekali. 3 bulan terakhir selesai. Total 9 bulan lunas rumah saya. Lunas 9 bulan. Itu saya masih ingat, saya mau ke Kamboja itu besoknya. Malam itu SHRK. Saya lagi di toilet pria. Sebelah saya ada seorang, "Shalom Pak, shalom." Tiba-tiba tangannya ngerageh gini sudah. Saya sampai kaget. Tak pikir ini rodok kelainan, mobil tangannya begini Pak. Masih saya amplop. Berapa puluh juta ini. Kok nggak pernah terulang lagi ya? Itu satu-satunya pengalaman itu di toilet itu. Sampai saya kaget, beratap itu. Lalu lagi, tapi itu serius. Dalam 3 bulan kemudian selesai rumah saya. Selesai. Terus bapak ini ngomong gini, Pak, saya bertobat di depan Tuhan. Kenapa Pak? Saya berpikir ya Pak, saya membantu memberkati pendeta. Dan dia bilang, ini Krismon Pak, saya harus butuh uang banyak. Dan yang Bapak bayar itu nolong sekali buat saya. Ternyata pendeta yang memberkati saya. Saya bilang puji Tuhan. Terus dia tanya pertanyaan yang belum saya jawab sampai hari ini. Pak, ada lagi nggak yang seperti Bapak dan butuh rumah? Katanya begitu saudara. Dasar pengusaha, dia pinter, ngerti. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara? Hanan. Ada favor karena raja kita bertindak. Nah, biasanya itu kalau saudara pahami, ada protokolernya. Yakub berkata, aku punya segala-galanya dari dia. Nangkep saudara? Anda mesti ngerti ini. Jadi ini sebetulnya tetap bisa ditarik dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, akan luar biasa. Saya kembang lagi ya, supaya Anda mudeng. Ada saatnya ya, Anda itu, engkau berkata gini, Tuhan, aku nih pengen ngerti rahasia tentang ini. Saudara ngomongnya gini, Tuhan, bukankah engkau guru yang paling ajaib? Ajari aku Tuhan. Anda tuh ngadep tuh dengan pengertian. Dengan pengertian. Nanti ya saudara, lihat caramu doa, efisiennya luar biasa. Gak ngawuk, Tuhan. Efisien. Ngerti. Dia sebagai apa? Ngomong. Hatimu lagi susah. Datang, Bapak, aku ini anakmu. Hatiku susah. Kayak wadul ke bapakmu. Bisa ngerti gak? Itu namanya Anda doa dipimpin Roh Kudus. Terus ngawur Pak pokoknya. Ya gak apa-apa. Tetap Tuhan mengerti. Tapi kalau Anda datang dengan pengertian akan beda. Karena saya ngalami, seringkali kalau doa, Tuhan itu bisa muncul dalam wujud yang berbeda-beda. Sikap kita menentukan. Kalau Anda pengen blessing favornya Raja, Anda mesti belajar menanti-nanti. Di depan Raja itu nggak boleh cerewet.
piye, mana. Itu membuat emosi naik, tahu nggak saudara? Nantikanlah dia, belajar, percaya. Tuhan kau ini rajaku. Aku yakin besok. Nanti kan diberkati. Belajar. Ya. Yesaya 33 ayat yang kedua. Yesaya 33 ayat yang kedua. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ini sama. Kami menanti-nantikan Engkau. Dan kita butuh hanan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6. Ayat pertama sampai 9. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, banyak orang bingung dengan ayat ini. Sebetulnya ini mau menunjukkan yang disebut anak-anak Allah itu tadi adalah malaikat yang jatuh. Karena anak-anak manusia ya manusia. Dan pernikahan antara malaikat yang jatuh dengan manusia itu melahirkan manusia raksasa. Ini sebuah pelajaran lagi. Kapan-kapan lah kita membahas. Dan kalau sudah ngawur, siapa saja yang dia sukai diambil, lah itu sudah sifatnya seperti malaikat yang jatuh. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan ayat berikut ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, saya mau jelaskan sedikit supaya Anda juga mengerti. Ini maksudnya apa? Ada banyak orang berkata, Pak, Tuhan itu kejam ya, manusia dihabisi dengan bumi ditenggelamkan. Saya mau jelaskan dasarnya Tuhan melakukan itu. Malaikat-malaikat jatuh yang istilahnya di Alkitab anak-anak Allah itu kawin dengan manusia. Benihnya mereka itu benihnya iblis sebetulnya. Begitu mereka kawin, lahirlah orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa itu, Alkitab mengatakan dalam kitab Nabi Yesaya, tidak mendapatkan bagian kebangkitan. Jadi kalau dia mati, tidak akan bangkit lagi. Karena rohnya dalamnya campuran dengan yang iblis punya. Nah, kalau itu tidak dihabisi, maka yang namanya karya keselamatan Tuhan, lewat Allah turun menjelma menjadi manusia, tidak akan terjadi. Ngerti saudara? Karena tidak mungkin Yesus itu ada darah raksasanya. Nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus itu ada darah iblisnya. Tidak mungkin. Nah, karena sudah nyampur begitu rupa, Tuhan berkata, nggak ada pilihan. Harus dihabisi semua. Ngerti ya? Itu yang pertama. Nah, tapi kalau Anda perhatikan, tetapi Alkitab berkata, Nuh itu, ini coba kita lihat lagi kalimatnya, supaya Anda nangkap dengan jelas. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia
di mata Tuhan. Ini namanya love in the first sight, cinta pada pandangan pertama. Hen bahasanya, itu cinta pada pandangan pertama. Nah, Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan lihat Nuh, jatuh cinta dia. Dia berkata, my favorite. Kenapa? Alkitab mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara sekalian, coba saya jelaskan kepada saudara. Tuhan di sorga, lihat manusia do kawin mbek setan. Terus nih bahasa Jawanya, lahir gendruwo-gendruwo. Itu manusia-manusia raksasa yang mengerikan-mengerikan. Memang hebat, benihnya kayak begitu. Terus Tuhan bilang, waduh, tiap hari lihat. Dan malaikat jatuh itu penampilannya seperti malaikat kadang-kadang. Cakep. Bisa keluar wajah setannya sih. Tapi itu mereka bisa kawin. Sampai peristiwa itu, saudara. Tiap hari Tuhan lihat kejahatan. Ini suka sama ini kawin, ini kawin, ini kawin. Itu kawin. Tiba-tiba ada orang namanya Nuh dengan 3 orang anaknya, punya mantu juga 3, istri 1, bergaul sama Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan lihat itu dengan hati, ini bahasa Jawanya, senep. Sudah pengen muntah nih lihat gini. Ada orang masih ngobrol. Tuhan, yang engkau mau apa? Ngobrol. Di tengah-tengah semua yang bejat, ada yang benar 1. Dan bukan benar terus keluyuran karena PDW, tidak bergaul dengan Tuhan. Tiap kali mendekat, kasih korban bakaran, maka terjadilah cinta pada pandangan pertama. Ngerti saudara? Dia lihat itu, matanya bilang, aku suka. Bisakah diusahakan, Pak? Menurut saya bisa. Kalau Anda melihat orang semua berbondong-bondong lihat ke arah yang jahat, buat keputusan untuk berkata, aku tidak dengan mereka. Saudara akan jadi favoritnya Tuhan. Dia bilang, yes. Yang lain bilang, gak mungkin, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Anda bisa. Saudara, ini ngomong terus terang. Orang dipakai Tuhan sampai jadi luar biasa. Jarang. Kenapa? Sebab untuk menjadi berbeda dengan apa yang dunia sedang bawa kita itu susah. Kalau ada 1000 pendeta, Tuhan berkata, pergi ke seluruh dunia. Yang semua berkata, nggak bisa. Ada 1 yang berkata, iya Tuhan. Anda pikir hatinya nggak getar? Getar. Dia bilang, ini dah. Sampai dia cuma selesai itu urusan saudara. Bisa nggak hidupmu tuh? Bukan, ini ento, aku ya ento. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Bisa nggak dia temukan? Ada orang bilang, enggak Tuhan. Dia bilang, kalau dia sampai bahkan nggak bisa terucapannya, selesai saudara. Hidupmu akan jadi sebuah chapter hebat dari sebuah buku Tuhan yang ajaib. Anda merubah dunia. Nah itu loh. Itu yang membuat orang itu berbeda. Itu yang membuat orang itu kemudian diberkati, disayang Tuhan. Nah kalau itu buat musuhi, bubar saudara. Sebab seringkali orang tidak tahu apa yang sesuatu yang sampai dia bilang, wah, itu Tuhan cinta pada pandangan pertama. Di depan mata Tuhan itu dia bilang, ini. Terus ini ya saudara. Lihat sekarang pada Kejadian 18 ayat yang ketiga. Kejadian 18 ayat yang ketiga. Serta berkata Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui
hambamu ini. Abraham berkata, "My Lord, if I have now found favor in your sight," dalam pandangan matamu, "do not pass on by your servant." Orang yang terima cintanya Tuhan pada pandangan pertama itu luar biasa. Abraham itu dia berkata, "Keluar dari tempat nenek moyangmu, pergi." Dengan langkah imannya itu, dia dapat cinta pandangan pertamanya Tuhan. Oh, nggak bisa diusahakan, Pak? Bisa. Keputusan kita untuk memilih yang Tuhan suka, tiba-tiba akan membuat Tuhan, ini dia. Dan engkau tidak akan dilewati Tuhan. Dia mau mengerjakan apapun dalam hidupmu, dia akan datangi saudara, ajak Anda, tarik saudara, bawa engkau masuk. Dan itu akan membuat hidup Anda berbeda. Kalau enggak bisa kok saudara. Hidup kayak biasa orang Kristen gitu, biasa normal, percuma. Saya ingin pilih sampai tiap kali mata Tuhan melihat kita berkata, yes. Bukan delok mata kita berkata, kui meneh. Jangan sampai saudara. Amen. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kata itu artinya in your sight, dalam matamu, dalam pandanganmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Untuk mengerti akan jalannya Tuhan. Saudara tahu ini permintaan yang hebat sekali. Alkitab berkata kepada Musa, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel, dia tunjukkan perbuatannya. Apa bedanya? Saya pernah berulang-ulang cerita begini. Apa bedanya orang ditunjukkan jalannya, dan apa bedanya dengan orang ditunjukkan perbuatannya? Simple. Satu hari kalau kita ke restoran misalnya, kita makan sesuatu yang enak. Sebagian orang berkata begini, sebagian besar, wah enak ya makanannya. Nanti kapan-kapan kita kembali ke sini lagi. Datang ke kota ini kita makan di sini lagi. Kenapa? Enak makanan. Maka kita atau orang itu sudah menikmati pekerjaan tangan dari kokinya. Hasil kerja kokinya dia makan. Tapi kalau ada orang lain makan, dia ngomong sama pelayannya, tolong panggilkan kokinya. Kokinya dipanggil, diberi pujian, kamu kok enak sekali caramu masak atau gimana sih? Boleh nggak sih cerita sama saya? Dikasih tip dulu, dipuji-puji, ayo ke dapur, ke dapur. Kebetulan ada orang pesen makanan seperti kamu. Maka dia duduk, dia pelajari. Dia pelototin bagaimana cara masak ini, kok bisa enak begitu. Bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama memuji hasilnya, yang kedua pengen tahu caranya. Di mana Pak perbedaannya? Yang pertama tadi akan jadi pelanggan restoran itu, yang kedua akan buka restoran sendiri. Nah, seringkali seperti ini. Saya nggak tahu Anda pernah ngalami nggak? Ketika Anda sekolah ada PR. Kalau kita les sama guru les kita bilang gini, Bu Guru ada PR. Terus kita sambil mainan game, buatin ya Bu Guru, dibuatin sama gurunya. Hasilnya 100. Karena pekerjaan dari gurunya. Besoknya ulangan persis sama soalnya, 0. Sebab kita tidak belajar bagaimana caranya menyelesaikan itu. Orang yang berani ambil sesuatu yang berbeda, tiba-tiba Tuhan suka. Cinta pada pandangan pertama. Nanti dia tiba-tiba diajari jalan-jalannya. Saudara, ini yang saya pernah cerita ke Anda berkali-kali. Saya ketika mau tahu ada panggilan Tuhan, saya hanya bilang begini, kalau aku ngerti yang namanya iman apa, beres.
Saya muter ke beberapa pendeta loh. Saya tanya, Pak, iman itu apa? Muter jawabannya. Tapi tidak mencegah saya untuk ngejar terus cari. Iman itu apa? Rupanya pencarian saya itu dilihat Tuhan. Dan dia berkata gini, bocah ini kok gendah ya? Dia kok berjuang mencari kebenaran dari Alkitab, pengen ngerti harusnya bagaimana. Bukan sebagai pengetahuan. Kebenaran. Itu yang menurut saya dia tiba-tiba tunjukkan dengan cara gamblang sekali. Dan yang sampai hari ini, bagian daripada kekayaan surgawi yang Tuhan beri. Saya terus terang sudah sekian puluh tahun menggembalakan, saya belum pernah lihat ada orang ngejar kebenaran untuk merubah hidup dan nasibnya. Dengan cari buka Alkitab sampai dong mudeng jalannya gimana. Belum pernah saya ketemu. Saya bilang bagaimana orang-orang ini bisa berkemenangan ya. Kalau nggak dikejar, kita lebih suka nyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Percuma, saudara. Kejar kebenaran. Anda berkata gini, aku kok ada sakit ini ya. Piye Tuhan ya, aku ngalami kuasa mujizat kesembuhan. Piye carane? Kejar baca Alkitab. Sampai jebol Alkitab kita nggak apa-apa, beli lagi saudara. Tapi kebenaran itu masuk, Anda ngerti. Oh, jalannya seperti ini. Bukan hanya engkau akan disembuhkan, engkau akan menyembuhkan banyak orang lewat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Sebetulnya soal kelimpahan ya sama. Kenapa saya sering ngajari kelimpahan? Hati saya mau berkata, Anda bisa diberkati. Saya lebih senang orang itu berkata, Pak aku diberkati. Bukan, Pak aku makan selingan apa? Aku 30 tahun melarat terus Pak. Berat itu. Saya harus mulai dari mana? Nah itu artinya Anda tidak cukup ngejar kebenaran Tuhan. Tanya, bicara nih. Dan jangan Anda pikir pendeta ditanya itu dengan gampang memberi waktu. Tidak. Anak umur 18 tahun tanya-tanya Alkitab soal ini, dia bilang bocah arti apa-apa. Begitu kan. Tapi ada mata Tuhan yang bisa melihat. Dan kalau Anda kejar kebenaran, itu cinta pandangan pertama. Susah itu saudara. Kalau sudah begitu, waduh. Bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat katanya. Sampai begitu. Sudah nggak nalar, enggak. Tuhan juga sama. Dia suka dengan Anda. Yang lain rumput yang bergoyang. Oke, satu ayat lagi kita selesai. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Dan kata itu artinya engkau telah mendapat kasih karunia in my sight, di depan mataku. And I know you by name. Mantap. Dia berkata, aku kenal namamu. Kalau Tuhan berkata, aku kenal namamu. Top, saudara. Orang Jawa berkata, top, Marco top tuh kok gitu. Tuhan lihat Anda dan gua suka. Gua suka. Yang lain, tersungkur diam. Gua suka. Bukankah ajaib jadi favoritnya Tuhan, saudara? Saya berdoa Tuhan akan ajari kita lebih jauh lagi. Tapi hari ini saya berdoa firman dimeteraikan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Memintakan blessing Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Tuhan kau memberkati anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan apa yang kami dengar hari ini. Tidak ada firman yang tercecer. Tidak ada kebenaran yang terbuang. Semua kami terima dalam anugerah Tuhan. Blessing Tuhan yang ajaib. Blessingmu turun buat semua kami, termeterai semua. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Favor Tuhan turun dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus semuanya diberkati berkata, amin.